Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa yang telah Engkau berikan Tuhan. Kalau kami sampai pada hari ini boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami tahu Tuhan itu semuanya karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini, dan kami bersyukur pada hari yang indah ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah bersama. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang tolong ya Tuhan. Tuhan yang tolong hamba-Mu, apa yang hamba-Mu persiapkan tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun, dan juga Tuhan berikan kami telinga yang mau mendengar dan juga hati seorang murid ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu yang percaya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa pada kesempatan hari ini boleh kembali berdiri di sini untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan ini tentu kita tidak pernah luput dengan yang namanya persoalan ataupun pergumulan ataupun permasalahan. Tanpa perlu diundang yang namanya persoalan baik dalam kehidupan orang percaya maupun orang yang tidak percaya Yesus sekalipun itu pasti ada. Dan di dalam masalah-masalah yang muncul itulah respon dari seseorang itu muncul, respon asli dari seseorang itu yang muncul. Ketika semuanya baik, tidak ada yang mengusik dalam kehidupan seseorang, lantas semuanya juga akan terlihatnya baik-baik saja. Tidak ada respon yang keluar yang karena terhimpit. Kalau kita tahu bahasa Jawanya kepepet ya. Kalau udah kepepet, tahu-tahu jadi bisa. Ya itu ada power ekstra di situ. Tapi kalau menghadapi permasalahan, ini lain cerita Bapak Ibu. Berbeda sama kepepet dikejar anjing, tahu-tahu larinya bisa kenceng. Tapi kalau dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi pergumulan hidup, ketika itu datang, disitulah respon kita yang sesungguhnya itu akan muncul, akan keluar aslinya manusia itu seperti apa, aslinya kita, aslinya diri saya dan aslinya Bapak Ibu Saudara yang ada di sini itu seperti apa, itu akan muncul dengan adanya masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Dan kita perlu tahu bahwa dalam menghadapinya pun kita sebagai manusia Tuhan beri pilihan bebas. Selalu ada pilihan untuk kita memilih jalan mana yang kita mau pilih. Apakah kita mau mengikuti apa kata firman Tuhan, apa maunya Tuhan, ataukah justru kita lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Bon Jovi bilang it's my life di lagunya. Slogan-slogan seperti itulah yang terkadang membuat seseorang itu jadi lupa bahwa hidupnya itu bukanlah aku lagi, firman Tuhan katakan ya, tapi Kristus dalamku. Dan sebagai orang percaya, hendaknya kita memilih untuk mengambil keputusan, untuk memilih tetap pada jalannya Tuhan. Oleh karena itu, kita dalam menghadapi ini, kita akan melihat cerita yang ada di dalam Alkitab ini mengenai Yusuf, suatu kisah yang tentunya sudah sangat familiar sekali, bahkan dari zaman kita masih sekolah minggu mungkin ya Bapak Ibu Saudara, kisah Yusuf ini sudah mungkin nempel, melekat sekali, kita sudah tahu bagaimana ceritanya. Kita akan baca di Kejadian 39 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-23. Multimedia bisa ditampilkan? Terima kasih. Mari kita baca bergantian, saya ayat 20, kemudian Bapak Ibu Saudara 21, dan seterusnya ayat 23 kita baca bersama-sama. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. 21. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. 23 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, luar biasa. Yusuf ini ya,
kita tahu ceritanya di sini adalah ketika Yusuf itu mendapatkan fitnah dari istri Potifar, kemudian akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Tapi kita bisa lihat dari bacaan ayat firman Tuhan ini, bahwa dalam keadaan yang seperti itu pun Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tapi yang jadi masalah adalah begini, dibalik dari munculnya ayat Tuhan menyertai ini, respon apa yang Yusuf berikan, itu dulu yang terpenting. Kemudian akan ada penyertaan Tuhan. Oleh karena itu tema khotbah atau judul khotbah hari ini saya berikan sebagai penyertaan Tuhan di atas pergumulan umatnya. Ya, Yusuf ini dimasukkan penjara karena fitnah ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan Yusuf ini sendiri, dia itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara, dia ini mengalami yang namanya pergumulan, pencobaan, masalah yang mungkin kalau secara kita menghadapinya, kita belum tentu bisa menjadi seperti Yusuf ini. Melakukan apa yang Yusuf lakukan. Ini beberapanya, diantara pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Yang pertama, saudara-saudaranya membencinya. Lalu yang kedua, saudara-saudaranya melemparkannya ke dalam sumur. Kemudian saudara-saudaranya menjualnya. Kemudian pergumulan menghadapi istri Potifar ini yang senantiasa menggoda dia. Kemudian juga pergumulan menghadapi fitnah. Ya, fitnah yang dilontarkan oleh istri Potifar ini kepada Yusuf. Kemudian pergumulan menghadapi penjara ini. Dan sebetulnya kalau kita lihat di pasal-pasal berikutnya juga belum berhenti di situ. Juru minum dan juru makan itu juga dia dilupakan juga ketika mereka sudah bebas, dilupakan. Padahal Yusuf sudah bilang di situ, tapi dilupakan, bahkan dibiarkan selama 2 tahun. Kemudian barulah akhirnya peristiwa Tuhan itu mengangkat Yusuf melalui Firaun menjadi orang kedua di Mesir. Nah, ini merupakan peristiwa yang luar biasa, tapi kita perlu belajar firman Tuhan bukan hanya sekedar di satu bagian, tapi kita harus tahu apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita belajar dari bacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, Yusuf ini merupakan pribadi yang menarik Bapak Ibu Saudara, dia ini luar biasa. Kalau kita lihat responnya di dalam Kejadian 39 di pasal yang sama, tapi kita tarik ke ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Nah, ini merupakan respon yang Yusuf berikan ketika Potifar ini mencoba untuk menggoda dan mencoba untuk mengajak Yusuf tidur bersamanya. Nah, ini kita akan lihat di sini bagaimana respon dari Yusuf yang keluar. Ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Ayat yang ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku." 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan? Nah, ini garis bawahi di sini. Kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa, ada kejahatan, kemudian ada kata berbuat dosa terhadap Allah. Ini pertanyaan Yusuf seperti itu. Kemudian ayat-ayat ini kalau kita lihat ya, ini merupakan kejadiannya ini juga setiap hari dia digoda kalau kita baca di ayat-ayat setelahnya. Jadi Yusuf ini tiap hari mendapat godaan, tapi kita perlu lihat respon yang luar biasa. Dari ayat 8 dan 9 terutama, kita bisa melihat ini, respon Yusuf. Yang pertama itu, Yusuf tahu apa yang menjadi kepercayaan tuannya atas dirinya di ayat 8 ini. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Berikutnya, kecuali istrinya. Yusuf ini tahu apa yang dipercayakan kepadanya. Jadi Yusuf ini tahu benar mana batas-batas yang menjadi kewajibannya, apa yang harus dia lakukan, dan dia lakukan dengan baik, dia lakukan terbaik. Dia tidak keluar dari batasan yang ada itu. Dia tahu benar apa yang ditugaskan, apa yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan tugasnya ini. Kemudian di ayat yang ke-9, ini yang kedua, respon Yusuf. Yusuf ini punya pendirian yang jelas. Ini terlihat sekali Bapak Ibu Saudara, yang respon kedua ini. Dari kata-kata ini, yang tadi saya bilang
kita perlu garis bawahi. Pertanyaan Yusuf, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia tahu bahwa itu merupakan suatu bentuk kejahatan yang besar, baik itu di mata tuannya, yang sudah memberikan dia kepercayaan untuk mengurus rumah itu sedemikian rupa dengan segala isinya, kecuali istrinya. Dia tahu itu merupakan perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat, dan juga dia ingat, ini juga perbuatan dosa terhadap Allah. Jadi kita bisa lihat bahwa kesimpulannya Yusuf ini orang yang lurus, Bapak Ibu Saudara. Dia ini lurus. Dia bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang seperti itu sebetulnya. Kalau memang dia nggak lurus. Tapi kita di sini lihat, respon Yusuf ini adalah dia ingat sama Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu Tuhan nggak suka. Dan inilah di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf ini punya pendirian, berdiri dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap ada jalannya Tuhan, walaupun dia bisa kalau menuruti kemanusiaan kedagingannya. Dia bisa saja dia lakukan itu sama istri Potifar. Kalau kita baca orang sempat itu ada di rumahnya nggak ada siapa-siapa, seperti itu. Tapi Yusuf ini luar biasa. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini sebelum dia diangkat oleh Tuhan, ini banyak sekali pergumulan berat yang dia hadapi. Tapi respon-respon yang keluar ini sangat luar biasa. Artinya apa? Orang benar itu responnya bukan dilihat cuma dari satu kejadian atau satu peristiwa. And then setelah itu bebas, saya bebas mau ngapain terserah. Enggak. Tapi dari peristiwa demi peristiwa, Yusuf lalu itu dengan tetap berdiri pada jalan Tuhan. Manusia kita memang bisa untuk jatuh di dalam dosa. Tapi sebagai orang percaya, kita memang bisa jatuh, tapi kita tidak bisa tinggal di dalam dosa itu. Kita tidak bisa bermain-main dengan kubangan dosa itu. Oleh karena itu kita di sini melihat benar-benar bahwa Yusuf ini hidupnya lurus, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang Tuhan mau. Dan ketika Yusuf ini terus benar dalam kehidupannya, bahkan di dalam penjara pun kita bisa melihat di situ ada penyertaan Tuhan atas Yusuf. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita menghadapi berbagai aneka persoalan, mungkin macam-macam ya, persoalannya bervariasi dari yang anak-anak muda, mungkin seperti saya, Ariel, Gabriel, dan juga teman-teman di sini semuanya. Dan juga mungkin akan berbeda lagi dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara, orang-orang dewasa. Tapi kita di sini ketika dihadapkan dengan permasalahan, ketika kita istilahnya itu dituntut seperti itu ya, dituntut untuk memilih, hendaklah kita ini benar-benar tegas atas pilihan kita. Tuhan berikan kita pilihan bebas, jangan sampai kita salah pilih. Mungkin kalau Yusuf ini dalam menghadapi masalah-masalah ini dia tidak teguh kepada Tuhan Yesus, maksudnya di zaman perjanjian lama kepada YHWH itu, kepada Tuhan huruf besar semua itu, yang di saat ini perjanjian baru itu tergenapi dalam Yesus Kristus. Kalau Yusuf ini tidak terus berada di dalam jalan Tuhan, kira-kira jalannya Yusuf ini akan semakin lama menuju dia diangkat atau semakin bulat gak selesai-selesai Bapak Ibu? Kira-kira yang mana? Yang pertama lancar, yang kedua bulat gak selesai-selesai sampai betul. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Nah itu demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita Tuhan memberikan kita pilihan, sebetulnya itu semua juga ujian untuk mendewasakan kita. Cuman yang jadi masalah adalah pilihan apa yang kita ambil. Ketika kita belajar untuk taat sama Tuhan, kita belajar hidup dalam jalannya Tuhan. Memang sakit, namanya proses itu sakit, tapi harus hadapi. Kalau kita maunya enak-enak, masalah, jalan pintas. Namanya tupai sepandai-pandainya dia melompat, ya pasti juga akan jatuh juga suatu saat. Itu pepatah dunia aja bilang seperti itu. Dan ini mungkin kalau Yusuf juga dia kompromi gitu ya dengan dosa. Mungkin saja juga ini saya sendiri yang bilang ya, tapi di dalam kisah Alkitab akhirnya dia
Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Mungkin saja kalau Yusuf ini saudara-saudaranya berlaku seperti itu, dia benci seperti itu, dia tidak bisa mengampuni, mungkin saja. Dan ketika di sini Yusuf juga melakukan dengan Potifar, mungkin saja dia nggak diangkat jadi orang kedua, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika itu artinya apa? Ketika Tuhan itu merencanakan sesuatu yang besar kepada kita, sesuatu yang indah, lantas kitanya ini juga harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Untuk nyampe ke situ, nyampe ke rencana besar yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu loh. Kita tahu ya bahwa kita ini rekan sekerja Allah. Lantas kalau rekan sekerja Allah tapi bergeraknya itu nggak bisa bersama, lantas gimana caranya supaya bisa sampai ke tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Di dalam kitab Amos itu ada, kalau dua orang itu ya tidak bersepakat, tidak berjanji, mana bisa berjalan menuju arah yang sama. Demikian kita juga dengan Tuhan. Maka itu hiduplah dalam kebenaran senantiasa. Ini saya juga belajar banyak di sini untuk hidup terus bertahan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun yang namanya dunia ini memang tempatnya segala sesuatu yang bobrok itu ada di sini. Saya yakin di sini Bapak Ibu lebih berpengalaman dalam kehidupan, sudah melalui waktu-waktu yang jauh lebih banyak dari saya. Tapi kita kembali lagi belajar kepada firman Tuhan ini. Pengalaman kita tidak bisa kita jadikan sebagai suatu acuan Bapak Ibu. Pengalaman kita tidak bisa kita jadikan sebagai suatu acuan. Tapi kita harus kembali kepada dasar yang benar itu, yaitu firman Tuhan. Kalau kita mau Tuhan itu menyertai kita di atas segala permasalahan dan pergumulan kita, maka kita harus punya respon yang betul. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau, batas-batas apa yang Tuhan sudah taruh. Nak, jangan keluar dari sini, nak, jangan keluar dari sini, jangan ke kiri, jangan ke kanan, tetap. Itu yang Tuhan mau, kita harus benar-benar respon. Kalau misalnya sampai kita menceng keluar sedikit, sadar, bertobat, Bapak Ibu, kita harus kembali lagi ke jalannya Tuhan. Kalau kita busur waktu SD, matematika, 90 derajat, menceng sedikit, kalau garisnya nggak panjang, nggak kelihatan. Tapi kalau diterusin kan kelihatan nanti. Dia melencengnya seberapa jauh, akhirnya juga jauh juga kalau ditarik garis panjang, walaupun kelihatannya menceng sedikit aja. Tapi juga nanti kalau ditarik terus panjang ya akhirnya menceng juga. Dan jangan sampai ketika kita sudah sempat keluar, kemudian nggak kembali. Nah itu suatu kesalahan yang fatal lagi Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu mau bahwa kita ini hidup ini senantiasa kembali kepada Tuhan. Apapun itu persoalan, apapun itu pergumulan kita. Dan kita lihat ketika kita hidup benar, ini di sini Yusuf hidup benar. Tuhan itu menyertai Yusuf dengan luar biasa. Ayat yang ke-21 sampai 22, pasal yang ke-39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah ini, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Menarik, ada kesayangan bagi kepala penjara. Menyertai dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Walaupun ini di dalam penjara, Bapak Ibu, tetap Tuhan itu senantiasa beserta. Karena Yusuf ini juga lurus, Yusuf ini mau untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yusuf ini mau untuk tetap pada jalannya Tuhan. Kemudian 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Nah, ketika ada penyertaan Tuhan atas Yusuf, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri yang membuat Yusuf ini menjadi kesayangan kepala penjara itu. Artinya apa? Yusuf ini jadi orang yang spesial. Tuhan melimpahkan kasih setianya ada ya di dalam ayat itu. Bagaimana Allah itu melimpahkan kasih setianya, artinya apa? Pergumulan itu dalam kehidupan kita boleh datang kapan saja, kita nggak tahu kapan datangnya yang namanya persoalan dan pergumulan. Tetapi selagi kita ada di jalannya Tuhan. Toh kalau misalnya kita agak keluar sedikit ya kembali kepada jalannya Tuhan. Tuhan itu juga pasti akan memampukan kita, Tuhan tolong dan Tuhan menyertai kita. Dan terlebih lagi ini, kalau kita lihat di ayat 21 itu, di situ ada juga menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Jadi bukan cuma disertai, tapi kasih setianya itu dilimpahkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi masalah ini, dalam kehidupan kita.
Jadi kita percaya saja sama Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, hidup benar, maka ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang namanya Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setianya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, lain dengan kata-kata manusia. Manusia bisa saja meleset, tapi kalau Tuhan nggak pernah meleset, yang meleset itu seringkali kita. Kita bilangnya Tuhan yang meleset seakan-akan, padahal kita yang meleset. Nah ini kan sebetulnya nggak fair. Kadang-kadang kita menuntut Tuhan itu supaya ngerti kita, tapi kita nggak mau ngerti Tuhan. Ketika Roh Kudus menyadarkan kita nggak sadar-sadar, pura-pura nggak dengar. Itu kan bahaya. Jadi kita harusnya itu kembali lagi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita benar-benar hidup di dalam jalan Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti menolong. Tidak hanya sekedar menyertai, tapi kasih setianya dilimpahkan. Dan Tuhan akan membuat kita semua di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan di sini, menjadi orang-orang yang spesial. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin juga menghadapi lingkungan sekitar, teman-teman, Tuhan akan membuat kita spesial. Artinya apa? Jadi suatu sosok yang berbeda. Dan disitulah di dalam perjanjian baru juga, Yesus kan bilang sama murid-muridnya juga, kamu adalah garam dan terang dunia, dan itu juga harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus tahu benar-benar bahwa kita ini harus berdampak. Artinya jadi pembeda, benar-benar jadi suatu pribadi yang orang lain itu melihat kita, dia melihat Yesus. Itu yang terpenting juga. Jangan kita lakukan seakan-akan kebaikan supaya orang lain lihat kita. Tapi motivasi kita juga harus betul. Orang lain itu kita mencerminkan kasih seperti itu, kasih Yesus supaya orang lain itu melihat Yesus betapa luar biasa Tuhan kita itu. Dan dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan itu tahu fase-fasenya. Tuhan itu tahu waktu-waktunya buat kita semua. Dan ketika kita terus berada di dalam jalannya Tuhan, Tuhan itu nggak tinggalkan kita kok. Ya kemarin di khotbah hari Minggu juga Pak Doni juga sudah sampaikan, luar biasa. Di saat kita tidak setia, Allah itu tetap setia. Bahkan ketika kita tidak setia pun Allah itu tetap setia. Dia tidak bisa mengingkari sifat kealahan yang luar biasa itu. Allah yang sungguh setia. Oleh karena itu di sini kita lihat Yusuf hidupnya benar, kasih setianya itu bukan sekedar diberikan loh Bapak Ibu, dilimpahkan. Seringkali kan kalau kita berdoa Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, ini kasih setianya dilimpahkan, bukan cuma sekedar diberikan. Mungkin kalau diberikan ini tisu, misal saya kasih ke Seva. Saya tisu tak kasih mungkin 1, 2. Tapi kalau dilimpahkan ya sakebok ini mungkin bisa tak kasih seperti itu. Ini sebagai contoh saja, sebagai analogi. Dan itulah yang harus kita benar-benar bukan sekedar istilahnya itu adalah teori saja. Tapi benar-benar kita mau praktek hidup benar-benar di jalannya Tuhan. Apapun yang terjadi tetap percaya sama Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa melimpahkan kasih setianya, dan Tuhan juga senantiasa akan buat kita jadi pribadi-pribadi yang spesial di mata Tuhan maupun di mata sesama kita manusia. Kita sebagai pribadi-pribadi yang berbeda, yang memancarkan sinar terang Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua mengenai penyertaan Tuhan ini, ayat 23, kita lihat di Kejadian 39 ayat yang selanjutnya. Di ayat yang ke-23 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini merupakan suatu janji Tuhan ketika kita itu hidup benar, Tuhan menyertai kita. Bukan hanya kasih setianya dilimpahkan, bukan hanya kita jadi orang-orang yang spesial seperti itu. Tapi ini, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, dan inilah, ini yang tertulis di dalam firman Tuhan ini bukan dongeng Bapak Ibu, tapi ini benar-benar terjadi, dan ini merupakan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita dalam menghadapi permasalahan. Mungkin kadang
menghadapi masalah kita nggak, misal ada orang yang nggak suka sama kita, seperti itu, orang yang benci sama kita, kemudian terus kita juga jadi ikutan nggak suka sama dia, maksudnya jadi benci sama dia, kayak seperti itu. Lihat Yusuf ini loh, luar biasa. Saudaranya benci dia, nanti kalau kita baca terus, akhirnya datang lagi ke Mesir. Itu ya, kalau misalnya Yusuf nggak mengampuni, bisa aja kan itu langsung suruh jadi tawanan atau apa, kan kita nggak tahu ya. Itu bisa juga kan seperti itu, kalau memang Yusuf ini nggak punya hati yang mengampuni. Tapi kita lihat di sini, permasalahan dengan keluarganya sendiri, bahkan di situ Yusuf juga dapat masalah. Tapi bagaimana Yusuf ini bisa keluar dari situ, Tuhan itu menyertai dia. Bahkan Tuhan sendiri yang mengangkat dia. Ketika Tuhan mengangkat Yusuf, itu nggak perlu bantuan dari saudara-saudaranya ataupun orang-orang terdekatnya loh Bapak Ibu. Di mana saudara-saudaranya ketika Yusuf diangkat seperti itu? Dari penjara diangkat, nggak ada. Artinya apa? Orang-orang di dekat kita bisa aja nggak suka sama kita, bisa aja benci sama kita. Sampai dimasukin ke sumur, terus masuk sumur. Oh gila, dimasukin ke sumur. Itu duit kan gitu kan istilahnya. Akhirnya dijual ke orang Ismail akhirnya dijual lagi. Panjang ceritanya sampai masuk penjara dan lain-lain. Tapi bagaimana kita lihat bahwa walaupun orang-orang terdekat itu nggak suka pun, tapi di situ kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan mau angkat, Tuhan angkat, nggak perlu bantuan orang-orang terdekat kita juga Tuhan bisa angkat. Kalau memang orang-orang terdekat nggak, kita sendiri nggak suka sama kita, Tuhan itu tetap bisa angkat. Artinya apa? Di tengah kondisi yang seakan-akan nggak mungkin lah. Orang sing deket-deket aku aja nggak support, aku nggak ada dukungan, terus mau maju gimana caranya? Tapi lihat Yusuf ini pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia ini orang yang bisa dipercaya, visi umum gereja Narastum Mujizat jadilah pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan itu percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan itu, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Maka Tuhan itu yang tadi, Tuhan menyertai, melimpahkan kasih setianya. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga akan buat apa yang kita kerjakan itu berhasil. Percaya bahwa dalam kehidupan kita, ke depan kita keluar dari gedung gereja ini, besok kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi, pergumulan-pergumulan berikutnya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nggak ada yang pasti dalam dunia ini. Kalau kebahagiaan bisa diukur dengan angka, Jack Ma nggak akan menyesal membangun Alibaba seperti itu. Kalau memang kebahagiaan manusia itu bisa diukur dari kehidupan yang luar biasa glamor, nggak ada artis-artis bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Bahwa yang menjamin kehidupan kita sampai ke surga dan juga di dunia ini, itu ya Tuhan Yesus sendiri. Nggak ada di dunia ini yang bisa untuk menjadi patokan dan acuan kita. Oh iya, aku bahagia kalau misalnya uangku banyak, kalau misalnya hidupku itu pokoknya bebas, time freedom dan lain-lain. Nggak menjamin, buktinya masih ada aja yang gitu. Sekarang misalnya uang banyak dan lain-lain itu time freedom, tapi tahu-tahu ada orang sewa pembunuh bayaran, nggak ngerti juga. Jadi itu sebetulnya dalam dunia ini nggak ada yang pasti Bapak Ibu Saudara. Orang itu yang dulu juga ada kan di berita di televisi, ya salah satu pejabat di negeri ini kan dikawal aja bisa diserang sama orang. Artinya apa? Bahkan kedudukan yang tinggi pun itu nggak jaminan. Nggak jaminan. Tapi kalau Tuhan sertai, kita boleh ada sampai hari ini di tengah pandemi yang semakin menjadi-jadi. Kalau kita bisa ada dengan sebagaimana kita ada saat ini, itu semuanya penyertaan Tuhan dan kita harus benar-benar bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, betul-betul. Jangan lagi kita mengandalkan yang namanya uang, kekayaan, harta, koneksi, terus apalagi rupa misalnya kayak gitu, seperti itu. Kita melihat gaya hidup dan lain-lain, udah jangan lagi kita lihat dari situ. Itu enggak jaminan. Kalau Tuhan mau ambil sekejap habis sungguhan habis. Kalau namanya kebakaran itu apa yang enggak dihabisin, habis semua. Demikian juga kalau kehidupan kita susah diatur,
gitu. Tuhan lama-lama juga ini aduh ya kan pasti juga kita yang manusia aja kadang-kadang kalau ada hal-hal yang kita nggak suka aja bisa gregetan kan kayak seperti itu. Makanya itu apa yang perlu kita perbaiki, hendaklah kita perbaiki berbalik sungguh-sungguh karena 1 Yohanes 1 ayat 9 juga berkata bahwa Allah itu setia dan adil yang akan mengampuni. Kita akui dosa kita maka Tuhan mengampuni kita. Pemulihan itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara, pasti terjadi. Dan percaya ketika kita hidup benar, penyertaan Tuhan di atas segala pergumulan kita. Ya percaya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi yang perlu kita garis bawahi dan perlu terlebih lagi bukan sekedar digaris bawahi dan kita dengar dan terlebih lagi adalah kita belajar hari demi hari untuk melakukannya. Jadi punya respon yang betul, kita hendaklah punya respon yang tertuju kepada Tuhan, hidup di jalan kebenaran. Kemudian setelah itu dalam menghadapi pergumulan kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang senantiasa melimpahkan kasih setianya, dan juga Tuhan membuat kita sebagai orang yang spesial. Dan juga yang terakhir ini nggak boleh juga terlewatkan, karena firman Tuhan sendiri yang berkata Tuhan menyertai, maka apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Ya mungkin ini yang bisa saya bagikan.